Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,09 triliun dolar atau tumbuh sekitar 1,09%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.000, Ethereum 1.684, BNB 311, XRP 0,37, Cardano 0,5, Solana 39, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 8,55 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena kita sudah di hari Minggu lagi guys, kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Nah, untuk minggu depan sebenarnya tidak terlalu banyak yang menurut saya bakalan terlalu signifikan berpengaruh ke market. Hanya ada satu atau dua guys, dan kemungkinan menurut saya itu hanya ada di tanggal 10 dan 11 Agustus. Di 10 Agustus, kita akan melihat data core inflation rate dan inflation rate di United States. Apa itu core inflation rate? Ini adalah tingkat inflasi di Amerika Serikat, tapi tidak termasuk energi dan makanan. Oke, jadi energi dan makanan itu tidak dimasukkan ke dalam core inflation rate. Jadi kita bakalan lihat apakah core inflation rate di United States juga masih akan tetap mengalami peningkatan sama seperti CPI yang kemarin menyentuh hingga 9,1%. Itu bisa kita jawab nanti di tanggal 10 Agustus. Kemudian di tanggal 11 Agustus kita juga akan melihat data PPI. Selain itu, kalau misalnya kalian lihat, menurut saya tidak banyak yang perlu dikhawatirkan dan tidak ada lagi yang harusnya berdampak terlalu signifikan ke market. Gitu ya. Jadi keep in mind di tanggal 10 dan 11 Agustus kita bakalan kedatangan beberapa event penting tersebut. Oke, kemudian kita bakalan cek-cek sedikit gitu ya sentimen para analis di luar. Udah lama nih guys kita nggak lihat kira-kira apa sih pendapat dari para analis di luar mengenai keadaan market Bitcoin khususnya sekarang. Nah, dari Kevin Svensson sendiri dia mengatakan bahwa kita mendapati adanya kesamaan nih guys dari pergerakan kita sekarang dengan beberapa kali sebelumnya, oke, ketika kita melakukan koreksi dan akhirnya kita kembali dump ke bawah. Dan dia melihat kesamaan ini dari segi indikator RSI guys, atau Relative Strength Index. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, kita mendapatkan koreksi sudah berkali-kali di sini guys. Dan setiap kali koreksi tersebut terjadi, indikator RSI juga sepertinya membentuk semacam trend line gitu ya. Nah, ketika kita mampu menembus ke bawah dari trend line tersebut, biasanya itu adalah awal dari sell off berikutnya terjadi. Seperti yang terjadi di sini, kalau kalian perhatikan kita koreksi, kemudian ketika breakout dari trend line tersebut, dan kita memulai sell off berikutnya ke bawah. Di sini juga sama, kita membentuk trend line di indikator RSI, kemudian ketika dia breakdown dari trend line tersebut, kita kemudian mendapatkan sell off berikutnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah Bitcoin masih akan mampu hold di atas trendline ini selama beberapa waktu mendatang, ataukah kita akan kembali mendapatkan pattern yang sama dengan yang terjadi beberapa kali sebelumnya, yaitu adalah breakdown dari trendline ini, yang bisa jadi berarti adalah start dari sell off berikutnya. Oke, dan kalau memang itu terjadi, ya kita bisa melihat mungkin Bitcoin bakalan membentuk lower low baru. Kita sekarang sepertinya sedang mencoba gitu ya bertahan di atas trend tersebut. Kita udah dekat lagi untuk menyentuh trend line-nya. Kalau misalnya minggu depan kita melihat ada koreksi yang dalam, bisa jadi kita akan mendapatkan breakdown dari RSI di sini. Tapi kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan kita mendapatkan bounce dari sini dan menuju ke 24.000, 25.000, maka saya rasa kita bisa prolong atau memperpanjang trendline dari RSI ini, mungkin menuju ke push terakhir sebelum pada akhirnya kita breakdown ke bawah. Gitu ya. Dan itu adalah menurut Kevin Svensson. Dan berikutnya, ini mungkin sedikit kontroversi ya guys. Menurut si Plan B. Tidak banyak lagi orang-orang sekarang yang mendengar kata-kata Plan B gitu ya. Karena memang analisa dia yang kemarin ada yang miss gitu. Tapi gini guys. Kita sebagai seorang analis, oke, atau sebagai seorang trader, tidak selalu analisa kita itu benar guys. Oke, pasti akan ada saatnya
analisa kita itu salah. Plan B juga sama, guys. Dia melakukan beberapa prediksi yang sangat tepat. Tapi ada juga prediksi dia yang salah. Dan itu harus kita maklumin, guys. Oke? Kita melihat prediksi dari para analis yang lain itu hanya sebagai tambahan informasi saja. Siapa tahu gitu ya, ada sesuatu yang mereka lihat dan kita miss gitu. Itu saja. Yang baik kita ambil, yang buruk ya nggak usah kita ambil. Nah, dari plan B sendiri, dia melihat sekarang salah satu indikator ya, yang namanya realized price. Itu patternnya sedikit banyak mirip dengan yang terjadi di beberapa bear market sebelumnya. Setiap kali kita sudah berada di bawah realized price, yang garis hitam di sini guys, oke, itu adalah biasanya sudah saat-saat yang baik untuk start melakukan akumulasi. Ini bisa kalian lihat mulai dari tahun 2011 hingga sekarang, setiap kali kita berada di bawah garis hitam ini, itu sudah merupakan area yang sangat baik untuk start melakukan akumulasi. Dan ketika kita mampu reclaim lagi di atas realized price-nya, itu biasanya gitu ya, secara historis, kita sudah menemukan bottom bear market pada saat itu, dan kita bakalan membentuk cycle baru lagi ke atas. Pertama kali di sini, kedua kali kalau kalian lihat di cycle 2015, kita juga melakukan hal yang sama ketika kita breakdown dan berada di bawah harga realized price, kita juga sudah berada di area yang sangat baik untuk melakukan akumulasi, dan pada saat kita kembali reclaim di atas realized price-nya, itu kita sudah kembali membentuk cycle yang baru. Tahun 2019 juga sama, kita membentuk sebuah koreksi atau mungkin sebagian besar orang sebutnya bear market, dan kita break di bawah realized price, dan ini adalah saat-saat terbaik kalau kalian perhatikan untuk start melakukan akumulasi Bitcoin sebelum pada akhirnya kita kembali reclaim di atas realized price tersebut, dan kita tidak pernah lagi melihat realized price-nya tertembus sebelum bulan-bulan ini lagi kita melihat ada penembusan dari realized price. Dan kalau kalian perhatikan, kita hanya menembus realized price itu di tahun ini hanya bentaran doang guys. Beberapa kali sebelumnya itu kita berada berbulan-bulan di bawah realized price, tapi kali ini kurang lebih hanya 1 bulan sepertinya. Dan kita udah kembali reclaim di atas realized price-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah historisnya akan berulang guys? Atau apakah sejarahnya akan berulang di mana setiap kali kita mendapatkan breakdown di realized price, kemudian kita kembali reclaim di atas area realized price-nya, kita sudah menyelesaikan bear market, ataukah kali ini akan berbeda? This time is different. Apakah jawabannya yang benar? Ya, kita nggak bakalan tahu sebelum kita melihat cycle berikutnya datang, dan mungkin ketika udah di all time high lagi, kita baru bisa mengatakan, oke, ternyata memang bottomnya kurang lebih di area ini, dan historis sepertinya berulang atau tidak. Menurut kalian yang mana nih guys? Kira-kira bakalan berulang atau tidak? Ataukah menurut kalian data realized price ini atau indikator ini sudah tidak lagi valid untuk digunakan? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sebelum kita masuk ke chart guys, mungkin kalian juga udah tahu salah satu partner baru kita di channel ini adalah Fairdesk, yang pernah saya mention juga di video yang kemarin. Kalian jangan sampai ketinggalan untuk ikutin event ini. Ini udah ada jangka waktunya ya guys, dan tidak lama, hanya sampai 9 Agustus saja kalian bisa manfaatkan, dimana kalian bisa deposit saja ke Fairdesk, kemudian kalian transfer dana deposit tersebut ke perpetual trading account, dan kalian akan mendapatkan bonus deposit maksimal hingga $5.000 guys, alias kurang lebih 70-an juta. Dan bedanya, kalau misalnya bonus di Fairdesk ini bisa kalian gunakan untuk trading juga. Jadi bisa dijadikan margin, nggak hanya untuk ngurangin trading fee. Itulah kenapa saya suka kalau misalnya dapat bonus di sini. Gitu ya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk mendaftar, apalagi dengan link yang saya sediakan di kolom description box di bawah, maka kalian akan mendapatkan tambahan 1% deposit bonusnya, khusus untuk orang-orang yang memakai link saya. Kalian jadi kalau misalnya tertarik, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk daftar di Fairdesk, dan kalian ketika deposit, kalian transfer ke perpetual trading account, dan kalian berkesempatan memenangkan bonus di sini. Perhitungannya semuanya ada di sini. Kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung aja cek di sini di websitenya. Dan ya, selain itu juga ada Fortune Spin. Kalau misalnya kalian belum tahu ini event apa gitu ya, ini penjelasannya semua sudah saya buat di video Fairdesk yang terakhir. Jadi silahkan kalian cek saja. Ini semua event yang menurut saya sangat gampang untuk kita ikuti dan menghasilkan banyak sekali uang-uang gratis. So,
Silakan kalau misalnya mau join, tinggal klik aja link yang ada di kolom description di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk langsung ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Kita mau update nih guys, di weekly chart kira-kira apa yang sedang terjadi. Kita sudah di hari Minggu, jadi kita sudah dekat dengan yang namanya weekly close lagi. Kita bakalan cek. Untuk sekarang, sepertinya kita mendapati senario yang saya pribadi sampaikan merupakan senario yang ideal lah gitu guys. Untuk kita bisa melihat 200 week moving average kembali kita flip menjadi area support. Oke. Dan saya sampaikan di video awal minggu ini gitu ya, bahwa yang pengen saya lihat berikutnya di weekly chart adalah kita mendapatkan retest kembali ke 200 week moving average, mungkin membentuk sedikit wick ke bawah, dan kemudian kita closing lagi di atas 200 week moving average. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan ke kita bahwa bulls mau mempertahankan 200 week moving average di sini, dan bears tidak mampu mendorong lagi kita di bawah 200 week moving average, dan menjadikan 200 week moving average ini yang sebelumnya major resistance kita flip menjadi area support. So far, secara patternnya terlihat cukup baik gitu ya, tapi tentunya minggu ini belum berakhir, kita belum melihat weekly close, tapi so far so good guys, kita masih kelihatan di atas 200 week moving average. Paling idealnya tentunya adalah kita kembali membentuk candle hijau, alias kita mendapatkan push gitu ya. Ketika kita sudah menjelang weekly close, push dan kita mendapati candle hijau lagi, dan itu adalah indikasi yang lebih baik lagi menurut saya. Tapi so far seperti ini pun menurut saya sudah fine gitu guys. Kita mendapatkan perlawanan dari para bulls dan mereka mampu mempertahankan area 200 week moving average. Jadi kalau kita closing dalam keadaan yang sama seperti ini, saya bisa expect minggu depan kita masih akan mendapatkan mungkin push lagi ke atas. Oke, jadi itu adalah outlook saya untuk weekly chart. Tapi kalau misalnya ternyata kita close lagi di bawah area ini guys, alias kita hanya membuat fake out di atas 200 week moving average, ini tidak terlihat terlalu baik. Dan jujur saja menurut saya kalau misalnya kita melihat hal tersebut terjadi, maka probability yang lebih tinggi adalah bahwa kita akan kembali mendapatkan sell off berikutnya untuk datang. Gitu ya. Jadi itu dari segi time frame weekly. Nah, kita sekarang coba cek ke time frame yang kecil, mungkin di 1 hour chart. Sebenarnya belum banyak ya guys yang bisa saya sampaikan. Perubahannya belum ada dari video saya kemarin. Di 1 hour chart kita bisa melihat bahwa Bitcoin masih respect dengan range yang kita buat di sini. Oke, kita masih bounce back and forth di sekitaran area di sini. Setelah kemarin kita membuat satu fake out, dan juga kalau misalnya kita lihat secara sekilas, patternnya memang sekarang juga mirip dengan inverse head and shoulder. Belum ada yang berubah guys dengan analisa kita kemarin di hourly chart. So far, area paling penting yang wajib di-reclaim oleh si Bitcoin masih adalah di sekitaran di sini, di hourly chart ya. Untuk hourly chart kita harus reclaim di atas area ini sebelum kita akan mampu revisit lagi ke next area major resistance yang harusnya berada kurang lebih sekitaran area 24.000 di sini. Oke, kalau kita mampu reclaim di atas ini, target berikutnya 24.000. Kalau itu mampu ditembus, kita akan menuju ke high yang baru, atau bahkan membentuk higher high, dan bisa jadi menuju ke sekitaran area 25.000. Oke, tapi sebelum kita mampu reclaim ke area tersebut, ya kita masih harus expect bahwa Bitcoin bisa jadi hanya bounce back and forth di sekitaran area di sini. Dan so far kita melihat di time frame yang kecil ya, di 15 minute chart kita mendapatkan ada sell off yang lumayan kencang di sini guys. Oke, dan sekarang kita membentuk seperti corrective move. Kalau saya lihatnya di sini gitu ya, ini bisa jadi berarti bahwa kita bisa jadi akan kembali nge-retest area lower range lagi di sini guys. Oke, walaupun saya pribadi tidak akan trade gitu ya di range ini, saya akan menunggu saja dia breakout atau breakdown ke bawah di sini sebelum saya mencari setup gitu ya. Tapi kalau misalnya masih berada di range di sini, saya mungkin masih akan memilih untuk wait and see terlebih dahulu, kecuali memang saya ada dikasih setup yang sangat jelas ketika kita nyampe ke area di sini. Oke, mungkin ada double bottom, triple bottom atau inverse and shoulder di sekitaran area sana, dan mungkin saya akan ikutan masuk kecil-kecilan gitu ya. Dan ya, kalau misalnya kita lihat dari segi time frame 15 minute chart, saya masih bisa melihat kita akan ranging sedikit di sekitaran area di sini. Sebelum pada akhirnya mungkin kita akan mendapatkan push lagi berikutnya ke bawah. Nyampe ke area mana? Mungkin minimal ke sekitaran 22.800-an di sini. Oke. Kenapa di area tersebut? Coba kita cek dari segi Fibonacci retracement gitu ya, dari swing low ke swing high di sini, maka 0,68-nya berada persis di sekitaran area 22.800-an di sini. Ini juga bertepatan dengan kalau misalnya kalian perhatikan di 15 minute chart merupakan area support juga di sini, support. Oke.
Jadi ini adalah areanya menurut saya. Yang berikutnya bisa kita tuju untuk Bitcoin. Oke, kalau ini tembus ya tentunya kita akan kembali ke lower range-nya di sekitar 22.600-an. Dan dari sana kita bakalan lihat lagi apakah Bitcoin akan mampu gitu ya untuk kembali mendapatkan bounce dan kita mendapatkan closing weekly candle yang menarik. Oke, jadi sementara itu aja sih guys, volume di market juga 1-2 hari ini masih terlihat cukup kecil. Untuk kalian yang merupakan day trader atau misalnya swing trade, saya rasa belum banyak yang bisa kalian lakukan selain menunggu terlebih dahulu, kecuali kalian merupakan scalper gitu ya. So, itu aja sih untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.